selalu beserta kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, semoga hari ini Tuhan menyertai kita dalam seluruh hidup kita, memberikan kita berkat-Nya yang berlimpah, dan memberikan kita kedamaian dan juga kesehatan jiwa dan raga. Hari ini gereja secara khusus merayakan perayaan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Dan kita tahu bahwa Basilik Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, ya, putra dari Santa Helena pada tahun 324. Dan tentu gereja Basilik ini merupakan Basilik Agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada dalam suatu apa yang dikatakan penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini itu merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kisah para rasul, sejak awal mula bahwa para rasul sudah sering berkumpul bersama. Dalam satu rumah, mereka merayakan Ekaristi, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka semua bersuka cita memuji nama Allah. Dan akhirnya mereka adalah satu komunitas pertama para rasul, komunitas gerejawi pertama. Dan dari kehidupan para rasul inilah kita membentuk suatu kehidupan menggereja sampai saat ini yang terus berkembang sampai pada hari ini. Dan kalau kita melihat perayaan hari ini dan melalui bacaan yang kita dengar hari ini, apa sih sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Yesus dalam perayaan ini, dalam perayaan pesta yang kita rayakan hari ini? Bahwa Yesus berbicara tentang bait suci. Bait suci adalah tempat di mana kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga, satu saudara. Kita bersyukur, kita memuji dan memuliakan Allah. Kalau gereja yang kita sebut bait suci, tempat yang kudus, tempat yang suci, sebab Allah sungguh bersemayam dan tinggal di sana. Maka Yesus juga hari ini sesungguhnya
mau memberikan kita sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Bait suci ini bukan hanya sebuah gedung, sebuah tembok, sebuah bangunan, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat, lebih mendalam dari pemahaman bait suci, yaitu tentang tubuh kita sendiri. Bahwa tubuh kita yang kokoh, yang diciptakan dalam gambaran dan rupa Allah, merupakan bait suci itu sendiri. Tempat di mana Allah ingin tinggal bersama. Santo Paulus mengatakan, tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. Tempat di mana Allah akan tinggal, Allah akan bersemayam, Allah akan bersatu dengan kita sebagai anak-anaknya. Dan yang dibutuhkan, yang dipersiapkan oleh manusia, agar tubuh ini layak untuk menjadi tempat Allah adalah kesucian dan kekudusan. Dan itulah yang Yesus tekankan pada hari ini. Ketika ia mengusir para penjual, para pedagang, dan apapun yang ada di sana. Sebab dia berpikir, kalau orang berjualan di bait Allah tentu akan menjadi kotor, bau. Demikian pun, kalau tubuh kita menjadi kotor, ya, tubuh kita menjadi bau, jiwa kita menjadi kotor, apakah Allah masih layak untuk tinggal? Tentu tidak. Kita pun kalau ke gereja dan kita atau di rumah kita, kalau rumah kita kotor, bau, siapa yang mau tinggal? Rumah itu tidak layak untuk ditinggal. Lalu tubuh kita pun kalau mengalami situasi dan kondisi yang sama, maka Allah tidak bisa tinggal dan bersatu dengan kita. Maka Yesus hari ini dalam perayaan ini mau mengingatkan kita. Mari kita selalu diundang untuk membersihkan tubuh kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita, raga kita. Agar Tuhan benar-benar menemukan tempat yang pantas untuk tinggal. Sebab disinilah kita bisa merasakan bahwa kehadiran Allah dengan segala berkat dan anugerahnya berlimpah atas hidup kita. Semoga saudara-saudari setiap hari kita benar-benar memberikan tempat yang pantas bagi Allah agar ia terus bersatu dengan kita, yang memimpin, membimbing, dan menuntun kita untuk sampai kepada tujuan akhir, yaitu tanah Yerusalem baru, di mana kita akan bersatu dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.